Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari pertemuan pembahasan terkait fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Saat ini kita akan coba belajar terkait bagaimana memanfaatkan program R untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kalkulus. Saya coba pelajari beberapa package dan saya rasa package kalkulus ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait kalkulus. Nah, kebetulan nama package-nya itu sama, yaitu kalkulus, semua hurufnya itu kecil, C A L C U L U S, semuanya kecil. Ini panduan yang terbaru, ini muncul pada Maret 23, tanggal 23 2020. Oke, di sini kita bisa lihat bookmarknya di sebelah kiri ini sudah banyak, mulai ada dari derivatif hingga integral, ada pula di sini inverse, ada juga di situ det ini terkait determinan, dan masih banyak lagi kalau kita pelajari. Ada gradient dan segala macam. Nah, dengan demikian maka terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini terkait derivatif dan integral. Derivatif ini atau kata lainnya yang sering familiar kita temui adalah turunan. Nah, kalau integral itu adalah anti turunan. Oke, kita akan mulai dari derivatif. Nah, di sini derivatif itu diterangkan sebagai numerical and symbolic derivative, itu sebagai nama subbabnya. Nah, kita bisa lihat di sini deskripsinya itu bahwa dia itu adalah d function atau derivative function. Nah, usage-nya itu adalah kita itu akan menggunakan sebuah perintah. Perintahnya itu adalah derivatif, DERIVATIVE, itu adalah memerintahkan R dengan menggunakan paket kalkulus ini untuk melakukan proses penurunan fungsi yang kita tentukan. Nah, ini komponen yang ada di dalam perintah itu, yang pertama adalah F, ini adalah fungsi. Yang kedua var, itu adalah terhadapnya. Jadi kalau ketika kita melakukan proses penurunan, itu misal fungsi kita turunkan terhadap X, atau bisa kita turunkan terhadap Y, atau bisa kita turunkan terhadap A, tergantung basis variabel mana yang akan kita turunkan. Misal kita punya fungsi X kuadrat ditambah 1, kita turunkan terhadap X jika X-nya itu kita anggap sebagai suatu variabel. Contohnya seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke simulasi R. Saya di sini sudah menyiapkan beberapa contoh dari soal derivatif. Nah, di sini pertama saya akan mencoba menurunkan fungsi X terhadap X. Nah, mari kita baca-baca bersama dulu. Derivatif ini adalah perintahnya, F ini adalah fungsinya, dalam tanda petik ini adalah fungsinya, definisi fungsinya F sama dengan X, dan var X ini adalah var itu akronim dari variabel. Jadi variabel X. Jadi bisa dibaca fungsi F sama dengan X diturunkan terhadap X, seperti itu. Nah, coba kita bisa langsung kita kontrol R. Nah, kenapa tidak bisa? Di sini kita harus mencoba cek. Oh, ternyata memang kita harus install kalkulus dulu. Karena di tempat saya sudah saya install kalkulus, maka kita harus panggil paket kalkulus itu agar bisa digunakan dalam melakukan proses penurunan itu. Coba. Nah, oke. Jadi kenapa percobaan pertama tadi gagal? Karena paket kalkulus ini belum diambil oleh user
Selanjutnya kita coba. Nah, di sini sudah bisa. Kita bisa lihat perbedaannya, yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita lanjut ke penjelasan hasil dari running perintah pertama, perlu diingat bahwa sebelumnya teman-teman harus menginstal package kalkulus dulu dengan cara seperti ini. Install.packages buka kurung tanda petik kalkulus tanda petik tutup kurung. Pastikan bahwa koneksi internet bagus, karena dalam proses penginstalan package di R itu kadang jika koneksi internetnya tidak bagus, maka dia akan berhenti tiba-tiba atau proses instalasi itu tidak akan berjalan full. Jadi nanti ada beberapa yang korup sehingga ketika kita melakukan running suatu proses analisis atau proses pengerjaan bisa jadi akan muncul error. Oke, kita lanjutkan pada hasil penurunan dari fungsi yang pertama. Di sini derivatif f sama dengan x. Di sini berarti fungsi x. Kita akan sangat mudah mengetahui bahwa turunan dari x itu adalah 1. Oke, coba kita cek di sini. Nah, ini cara membacanya, hasilnya adalah ini adalah fungsinya x, dan yang di dalam tanda petik ini adalah turunannya. Turunannya adalah 1. Kita coba untuk fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua, kita menggunakan fungsi f sama dengan x pangkat 2. Dalam R, kita menuliskan perpangkatan itu dengan shift 6. Jadi seperti tanda seperti ini, saya bingung ini apa tandanya, namanya tanda apa, seperti tanda cucuk ke atas. Nah, coba itu adalah untuk koma. Kita kontrol R. Di sini kita lihat sudah bahwa ini adalah x pangkat 2. Ini adalah fungsinya, dan yang di dalam tanda petik ini adalah 2 dikalikan x, atau kita bisa tulis juga dengan 2x itu adalah turunannya. Oke, tidak masalah, bisa dipahami sampai sejauh ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita mau coba untuk fungsi x kuadrat ditambah x yang diturunkan terhadap x. Oke, di sini adalah x kuadrat ditambah x, ini adalah fungsinya. Sedangkan turunannya adalah 2 dikalikan x ditambah 1 atau 2x tambah 1. Saya mencoba menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana agar di sini teman-teman kira-kira bisa melakukan perkenalan dengan lebih mudah. Nah, coba selanjutnya kita akan menggunakan fungsi yang lebih tidak biasa, seperti fungsi yang melibatkan e atau eksponen. Di sini kita simbolkan sebagai exp. Exp dalam kurung x itu kita masih ingat bahwa itu adalah artinya e pangkat x yang akan kita turunkan terhadap x. Kalau sesuai dengan materi sebelumnya, hasilnya tentu akan sama. Ya, akan sama. Karena turunan dari e pangkat x itu adalah e pangkat x. Integral dari e pangkat x itu adalah e pangkat x plus konstanta. Kita coba fungsi yang sedikit lebih rumit lagi, yaitu ketika dia itu negatif e pangkat negatif 4x, di mana kesemuanya itu dibagi 4 akan diturunkan terhadap x. Nah, ini adalah hasilnya. Sampai sini tentu kita bisa memahami proses untuk melakukan analisis turunan dari suatu fungsi. Bagaimana jika fungsi itu trigonometri? Nah, kita akan coba fungsi f sama dengan sin x
diturunkan terhadap X. Kita kontrol R. Ya. Di sini adalah fungsi X yang di dalam tanda petik itu adalah turunannya. Yang kita tahu memang adalah turunan dari sin itu adalah cos. Bagaimana turunan dengan tan? Coba kita akan lihat. Nah, di sini adalah fungsi f sama dengan tan. Ketika dia diturunkan, hasilnya adalah seper cos x kuadrat. Nah, sampai sini kira-kira ada yang masih belum dipahami? Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian simulasi analisis turunan dengan menggunakan R. Mohon bantuan untuk subscribe, like, and share. Terima kasih.